Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Puspita dengan NIM 2019143032 dari kelas 5A PGSD dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling yang diampu langsung oleh Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas materi tentang bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Simaklah video pembelajaran berikut ini. Baiklah, pada materi yang pertama ini saya akan membahas tentang bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Materi yang selanjutnya adalah bidang bimbingan pribadi ini meliputi pokok-pokok materi, antara lain 1. Penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun perannya untuk di masa depan. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan dirinya. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohani maupun secara jasmaniah. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambil. Materi yang kedua adalah bidang bimbingan sosial. Maksudnya, bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai, serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Materi selanjutnya mengenai bidang bimbingan sosial meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut. 1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. 2. Pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Yang keenam, orientasi tentang hidup berkeluarga. Materi yang ketiga ada bimbingan belajar. Maksudnya adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Materi selanjutnya adalah bimbingan belajar meliputi pokok-pokok materi. 1. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber. 2. Pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok.
3. Pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di SD. 4. Orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. 5. Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. Materi yang keempat adalah bidang bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi dirinya yang dimiliki agar dapat diterapkan dalam kehidupannya, serta dapat membaca peluang karir yang bersedia di lingkungan sekitar. Bimbingan karir juga disebut sebagai suatu upaya bantuan terhadap peserta didik agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Baiklah, materi yang terakhir tentang bidang bimbingan dan karir meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut. 1. Pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha, memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengenalan, orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Pemberian materi bimbingan karir untuk siswa-siswi SD pada umumnya dimaksudkan untuk 1. Mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. 2. Membawa para siswa untuk menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada. 3. Menjawab berbagai pertanyaan para siswa tentang pekerjaan. 4. Menekankan jasa dari masing-masing jenis pekerjaan. Informasi pekerjaan untuk siswa kelas tinggi SD perlu diperluaskan dan diperkuatkan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.